Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin yang berbahagia pada hari ini, Selasa 14 Mei 2024. Kita bersua bersama dalam acara Sosialisasi Duta Program Studi Jurusan Manajemen dan Bisnis 2024. Baiklah, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kasih Ananta Putri selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Yang terhormat, Saudara Akmal Ihsanul Hamdi selaku Ketua Umum HMMB 2024. Yang saya hormati, Saudara Stefanus Dwime Otnil Putra selaku Ketua Pelaksana Duta Program Studi 2024. Dan yang saya banggakan, hadirin yang telah hadir pada sosialisasi hari ini. Sebelum memulai agenda kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita masuki pada acara utama, yaitu sosialisasi Duta Program Studi Jurusan Manajemen dan Bisnis 2024. Bersama kita telah hadir Ketua Umum HMMB 2024, yaitu Bang Akmal Ihsanul Hamdi, yang akan menyampaikan materi yang akan kita sosialisasikan pada hari ini. Kepada Bang Akmal, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mengundang HMMB sebagai pengisi acara untuk sosialisasi pada malam ini. Sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta dan calon mungkin nantinya bakal jadi calon duta program studi tahun 2024. Jadi kita bisa langsung mulai aja. Jadi boleh panitia di share screen PPT-nya. Oke, baik. Di sini sedikit menjelaskan tentang program HMMB tahun 2024 yang berjudul Duta Program Studi. Jadi mungkin di sini banyak teman-teman dari mahasiswa jurusan manajemen bisnis yang awam terhadap program kerja Duta Program Studi ini. Jadi di sini mungkin kami sedikit menjelaskan Duta Program Studi itu seperti apa dan apa-apa saja yang bisa teman-teman dapatkan apabila nantinya menjadi duta program studi dari program studinya masing-masing. Oke, jadi duta program studi ini mungkin teman-teman ini merupakan program program kerja ataupun hal yang baru di Politeknik Negeri Batam. Jadi duta program studi ini sebuah wadah. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa, mahasiswi jurusan manajemen dan bisnis bisa nih mewakili program studi jurusan manajemen bisnis, baik itu dari program studi akuntansi, akuntansi manajerial, administrasi bisnis terapan, distribusi barang, dan logistik perdagangan internasional. Jadi dengan diadakannya duta program studi ini, kita memilih perwakilan-perwakilan dari mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen bisnis yang nantinya akan terseleksi secara adil dan terseleksi secara berkualitas yang akan menjadi representatif untuk program studinya masing-masing. Nah, jadi adapun tujuan dari duta program studi ini dibentuk adalah yang pertama, teman-teman bisa menjadi fasilitator dalam mempromosikan program studi yang ada. Yang kedua, perwakilan program studi dalam kegiatan kampus. Nah, yang ketiga, sumber informasi bagi mahasiswa-mahasiswi baru yang ingin mengetahui program studi apa saja yang ada di jurusan manajemen bisnis. Jadi mungkin sedikit menjelaskan, fasilitator dalam mempromosikan program studi ini apa sih? Jadi teman-teman bisa menjadi salah satu influence dari program studinya, ataupun kita bisa sering sebut sebagai brand ambassador dari program studi tersebut. Jadi teman-teman
Dari himpunan sendiri bakal akan mengadakan kegiatan yang nantinya mengundang duta program studi ini sebagai wajah dari program studinya masing-masing. Terus yang kedua, perwakilan program studi akan menjadi di dalam kegiatan kampus. Jadi nanti sebagai duta program studi, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari jurusan manajemen bisnis terkhusus dari program studinya masing-masing bisa bisa teman-teman yang mewakili. Jadi nantinya banyak kegiatan-kegiatan dari jurusan manajemen bisnis bisa diwakili oleh teman-teman duta program studi. Dan sebagai duta program studi sendiri bukan hanya untuk menjadi fasilitator perwakilan, tetapi menjadi sumber informasi bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di jurusan manajemen bisnis. Jadi teman-teman adalah perpanjang tangan antara himpunan kepada program studi dan program studi kepada mahasiswanya. Jadi teman-teman bakal menjadi sumber informasi dan teman-teman sebagai duta program studi yang ada akan menjadi pusatnya informasi terhadap mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen bisnis. Nah, itu merupakan tujuan dari pembentukan duta program studi ini. Bisa dilanjut? Oke, mungkin teman-teman udah pada membaca buklet dan sebagainya. Jadi ini ada tahapan-tahapan pelaksanaan duta program studi yang saat ini telah terjalani yaitu pendaftaran dan mungkin kita kita menambahkan waktu pendaftaran atau extend registration. Setelah itu ada pengumuman seleksi berkas dan nantinya bakal technical meeting di tanggal 19 Mei, dilanjutkan tahapan wawancara dan penetapan dan hari puncak. Jadi di sini aku menjelaskan dulu terhadap pengumuman seleksi berkas. Jadi pengumuman seleksi berkas ini teman-teman. Jadi dari berkas yang teman-teman berikan nantinya bakal diseleksi. Diseleksi ini untuk tahapan berkas-berkas mana saja yang lengkap. Jadi apabila nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berkasnya kurang lengkap dan sebagainya, mungkin bisa tidak terseleksi dalam pengumuman seleksi berkas. Nah, selanjutnya apabila melewati tahapan seleksi berkas, kita akan ada technical meeting. Nah, technical meeting ini ada pembahasan lebih lanjut ke tahapan wawancara. Di tahapan wawancara ini nantinya teman-teman bakal diwawancarai oleh kaprodinya masing-masing. Jadi sebagai calon duta program studi, nantinya teman-teman bakal diwawancarai langsung oleh kepala program studinya langsung. Jadi teman-teman setelah dari tahapan wawancara, terseleksi hanya dua dari tiap program studi. Dua orang dari calon duta program studi ini eh, akan dinilai secara final di hari puncak dan penetapan. Jadi di hari puncak dan penetapan ini, teman-teman bakal diadakan final selection atau final seleksi yang dimana nantinya sekaligus penetapan. Jadi teman-teman akan dilantik di hari puncak tersebut. Jadi dilantik oleh ketua jurusan manajemen dan bisnis. Jadi langsung Bu Arni yang melantik teman-teman sendiri terhadap duta program studi ini. Nah, sebagai duta program studi ini, teman-teman langsung di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis dan jurusan Manajemen Bisnis. Jadi, teman-teman langsung di bawah naungan himpunan dan jurusan Manajemen Bisnis. Nah, mungkin ini tugas umum duta program studi ini tugasnya apa saja sih? Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi, tugas dari duta program studi ini yang pertama, representasi program studi tersebut di berbagai forum. Jadi teman-teman bakal mengikuti berbagai forum yang dilaksanakan dari program studi maupun dari jurusan dan teman-teman bakal dikenal oleh program studi yang lainnya juga. Jadi teman-teman bukan hanya merepresentasi program studi teman-teman sendiri, jadi bisa saja mewakili program studi yang lainnya untuk di berbagai forum yang ada di jurusan manajemen dan bisnis. Nah, yang kedua, membantu dalam promosi dan penerimaan mahasiswa baru. Jadi teman-teman di sini sebagai duta program studi nantinya, kita mungkin ada beberapa tahapan-tahapan program kerja nantinya ke depannya yang akan teman-teman laksanakan. Seperti halnya kita memiliki YouTube yaitu MB TV, Manajemen Bisnis TV. Teman-teman akan memperdayakan MB TV tersebut yang akan dari himpunan mahasiswa manajemen bisnis membentuk program kerjanya teman-teman sendiri. Selanjutnya memberikan informasi tentang program studi serta penghubung antara mahasiswa dan staf pengajar. Nah, yang setelah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman sebagai penghubung nih antara mahasiswa dan staf pengajar yang ada di program studi tersebut. Jadi teman-teman sendiri nantinya bakal mendapatkan informasi lebih dulu nih daripada teman-teman yang lainnya.
Selanjutnya, duta program studi ini membantu dalam pengorganisasian acara-acara jurusan manajemen dan bisnis. Jadi, teman-teman bakal dilibatkan dalam acara-acara jurusan manajemen bisnis yang nantinya akan terselenggara selama dalam satu periode kepengurusan nantinya. Mungkin ini syarat-syarat yang bisa teman-teman baca juga di dalam buklet. Kita bisa skip aja. Terus, ini ada beberapa benefit yang teman-teman akan dapatkan. Yang salah satunya jurusan manajemen dan bisnis seperti akan diikut sertakan dalam kegiatan jurusan manajemen dan bisnis terkait program studi itu pasti dan teman-teman bakal dapat hal privilege seperti itu. Selanjutnya ini mungkin yang bakal kita di hari puncak nantinya sertifikat dan selempang pasti ada. Selanjutnya mendapatkan gelar duta program studi. Nah, gelar duta program studi ini bukan gelar yang biasa saja teman-teman. Jadi duta program studi ini bisa bisa menjadi salah satu bahan untuk CV teman-teman juga untuk mendaftar kerja dan sebagainya. Karena duta program studi ini merupakan tingkatan tingkatan tertinggi lah bahasanya untuk sebagai duta di dalam program studi teman-teman yang naungi saat ini. Oke, selanjutnya mungkin tentang profil duta program studi ini sudah cukup. Kita akan lanjut pembedahan buklet buklet duta program studi ini. Oke, bisa lah di atas. Nah, teman-teman, kita akan membedah satu-satu terkait di dalam buklet Duta Program Studi ini. Jadi, mungkin ini latar belakang yang bisa teman-teman baca dan tugas umum yang bisa teman-teman baca, bisa di-scroll ke bawah aja. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang sekiranya mungkin teman-teman bertanya nih, eh, kenapa semester 2 dapat mengikutinya? Karena kita melihat di semester 2 memiliki banyak potensi dan semester 4 dan semester 6 juga. Jadi kita membuka nih kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswi kita di semester 2 agar nantinya bisa menjadi duta program studi juga. Jadi kita nggak membatasi semester mana saja yang bisa mendaftar di duta program studi ini. Nah, teman-teman bisa membacanya persyaratan-persyaratan yang ada seperti surat pernyataan duta program studi, fakta integritas, dan bebas tindakan kekerasan seksual. Nah, kenapa ada pernyataan bebas tindakan kekerasan seksual? Jadi sebagai duta program studi ini, teman-teman sebagai representatif nih, sebagai representatif mahasiswa-mahasiswi di program studi, yang dimana sebagai duta program studi ini kita harus menghindari hal-hal yang kemungkinan sangat buruk nantinya seperti itu dan kita harus tertulis. Jadi teman-teman kita ada persyaratan tertulis agar teman-teman nantinya tidak melanggar hal-hal yang tertulis sebagai larangan nantinya. Bisa di-scroll ke bawah. Oke, ini persyaratan-persyaratan yang bisa dibaca nantinya. Nah, Tuibon mungkin teman-teman untuk Tuibon bisa apabila nanti mendaftar sebagai duta program studi, mungkin Tuibonnya bisa diupload. Tujuan dari Tuibon dan campaign feeds ini untuk menaikkan elektabilitas dari teman-teman. Jadi elektabilitas teman-teman makin dikenal nih oleh mahasiswa-mahasiswi kita di jurusan manajemen bisnis. Karena nantinya sebagai duta program studi akan diperkenalkan satu jurusan manajemen dan bisnis. Jadi semua mahasiswa akan diperkenalkan kepada duta program studinya masing-masing. Jadi nantinya di hari puncak puncak kita akan mengundang dari berbagai berbagai program studi untuk hadir nih mahasiswa-mahasiswinya untuk melihat pelantikan teman-teman di tanggal 30 nantinya. Bisa di-scroll? Scroll. Nah, untuk campaign fit sendiri, teman-teman, campaign fit ini tidak dibatasi kreativitas teman-teman yang intinya teman-teman bisa memperkenalkan siapa diri teman-teman, apa tujuan teman-teman mendaftar sebagai duta program studi dan tujuannya tadi seperti yang saya jelaskan akan meningkatkan elektabilitas teman-teman untuk memperkenalkan juga teman-teman bahwasannya akan mendaftarkan sebagai duta program studi pada mahasiswa-mahasiswinya. Jadi sebagai duta program studi tentunya kita nggak boleh malu, tentunya kita nggak boleh eh, ambil pusing karena sebagai duta program studi ini kita akan sebagai representatif dari program studinya. Jadi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi juga tahu siapa sih duta program studi yang ada di program studi kita. Lanjut.
Oke, sisanya mungkin udah saya jelaskan tadi di bagian PowerPoint. Jadi kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Akmal. Wah, ternyata banyak banget ya yang menarik dari Duta Program Studi ini. Eh, Langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, atau bisa melalui kolom chat Zoom pada Zoom ini ya. Disilakan. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Karena Duta Program Studi ini tuh program pertama ya yang dari HMMB dan tahun pertama. Jadi kita tuh excited banget untuk lihat nih calon-calon duta dari manajemen dan bisnis jurusan kita sendiri. Nah, kalau teman-teman ingin mencalonkan diri dan ada yang masih bingung dengan peraturan-peraturannya, boleh ditanyain dari sekarang. Karena kita lagi sharing-sharing session um, mencari-cari tahu nih apa yang dibutuhin untuk menjadi duta program studi. Oke, mungkin teman-teman bertanya juga sebagai duta program studi ini bisa nggak sih anak malam untuk mendaftar? Untuk sebagai duta program studi ini anak malam tentunya bisa untuk mendaftar di sebagai duta program studi. Kan kita nggak membatasi anak malam maupun anak pagi seperti itu. Boleh dari Bang Danis Furkon, uh, jika ingin bertanya boleh dihidupkan mic-nya. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, dalam menjadi seorang duta, terutama duta program studi, nilai lebih apa yang harus dimiliki oleh seseorang? Kan kita pasti ada kriteria dan juga pasti ada seleksinya kan dalam menjadi duta program studi ini. Dari itu, saya tertarik untuk mengetahui apa yang harus kita tonjolkan supaya eh, apa yang harus seorang duta tonjolkan gitu. Terima kasih. Oke, berarti tadi pertanyaannya untuk menjadi seorang duta program studi itu kita butuh apa sih? Apa yang harus kita bawa untuk menjadi seorang duta program studi dari masing-masing prodinya? Nah, mungkin dari Bang Akmal bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk Danis. Jadi sebagai duta program studi yang perlu kita persiapkan untuk tahapan seleksi seperti apa? Itu yang pertama tentunya soft skill kita dalam berbicara. Tentunya hal-hal yang soft skill berbicara itu penting karena dalam tahapan wawancara nantinya yang akan ditanyakan untuk calon duta program studi itu bukan hanya tentang cara kita berbicara, tetapi cara kita bagaimana mengetahui secara keseluruhan di program studi kita sendiri. Jadi teman-teman yang harus teman-teman siapkan nantinya itu kayak contoh program studi teman-teman biasanya setelah lulus dari program studi itu menjadi apa dan itu yang harus teman-teman tahu pengetahuan umum terhadap program studi yang teman-teman bawahi saat ini. Jadi teman-teman yang perlu kita tahu yang perlu kita persiapkan sebagai calon duta program studi tentunya pengetahuan umum terhadap program studi kita. Kedua, pengetahuan umum terhadap jurusan manajemen dan bisnis. Tentunya itu yang bakal sering ditanyakan kepada pewawancara nantinya. Mungkin seperti itu, Denis. Nah, jadi untuk nilai-nilai yang harus kita tanamkan untuk menjadi seorang duta program studi itu nanti ada soft skill pertama, lalu ada pengetahuan tentang program studinya. Jadi teman-teman nanti harus nggak terlalu luas, tapi harus tahu nanti kita tuh setelah tamat dari program studi masing-masing itu kita mau jadi apa, pekerjaan apa yang harus kita mulai. Lalu yang terakhir yaitu pengetahuan umum tentang jurusan manajemen dan bisnis sendiri. Untuk pertanyaannya, apakah Bang Dani sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk Maaf, rekan-rekan, terima apakah kasih ada juga. yang ingin ditanyakan lagi? Oke, dari Kak Anggun, disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin bertanya, untuk mengenai duta perwakilan setiap prodi itu, apakah nanti pengumumannya bakal sepasang, maksudnya seperti perempuan dan laki-laki, atau hanya salah satu saja setiap program studi? Tuh, terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya nanti untuk penetapan duta program studi di masing-masing prodi itu apakah sepasang perempuan dan laki-laki atau tidak? Dari Bang Akmal boleh dijawab.
Oke, terima kasih Anggun atas pertanyaannya. Ini cukup bagus ya untuk di sebagai duta program studi ini nanti dari jurusan kita ngambilnya sepasang atau satu-satu. Nah, dari jurusan kita kemarin juga pembahasan sebagai duta program studi ini nantinya akan terseleksi satu orang saja. Jadi kita dari tiap program studi itu diambil satu orang saja dan tidak satu pasang. Jadi maupun perempuan ataupun laki yang akan menjadi duta program studi nantinya itu hanya satu orang saja. Dan mungkin yang kita ambil nantinya di tahap final itu untuk dua orang di dua orang sebagai calon duta program studi. Nah, nantinya di final nantinya mungkin akan ada runner up dan final sebagai duta program studi seperti itu. Apakah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Anggun. Apakah rekan-rekan ada yang masih bingung, ingin bertanya? Mungkin aku sedikit menambahkan terhadap pertanyaan Danis tadi ya. Hal-hal apa saja yang dipersiapkan mungkin seperti cara kita berbahasa Inggris dalam wawancara nantinya itu bakal dinilai juga. Jadi teman-teman mungkin bisa cara memperkenalkan diri dalam berbahasa Inggris itu teman-teman harus perlu siapkan karena sebagai duta program studi ini juga teman-teman nantinya bakal akan jadi duta program studi nih yang tentunya teman-teman bisa bisa berbahasa selain berbahasa Indonesia, contohnya berbahasa Inggris seperti itu. Ya, rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, dibingungkan, dimohon untuk bertanya, karena kita tidak ingin sesat di jalan nantinya. Oke, dari Kak Anggun boleh lagi. Oke, maaf, saya ingin bertanya lagi. Tadi saya sudah dengar sih, cuman masih ada bingung soal yang Akmal mengatakan bahwa nanti diselek dari 2 pemilihan, tiap prodi itu akan diseleksi lagi. Itu seleksinya bagaimana ya? Kalau udah dipilih 2 lalu diseleksi lagi, berarti salah satunya gugur gitu? Atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, aku izin langsung menjawab aja. Nantinya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan yang sama. Jadi kita nggak memilih satu pasang saja. Jadi semuanya setara, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Yang kita ambil nantinya adalah salah satu di antara keduanya yang akan mendaftar. Seperti itu. Apakah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, rekan-rekan? Oke, dari Kak Kesa, apakah ingin ditanyakan? Yang sebelumnya, karena nama saya Kesa, saya mau bertanya, mungkin untuk duta program studi ini kemungkinan berapa periode gitu kalau misalnya sudah kepilih, Kak. Terima kasih. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi nanti sebagai duta program studi ini, kita bakal satu kepengurusan, satu periode. Nah, itu dimulai dari bulan Juni nantinya teman-teman, di bulan Juni sampai bulan Juni tahun 2025. Jadi masa kepengurusan duta program studi ini dalam 1 tahun. Jadi dimulai dari bulan Juni hingga di bulan Juni tahun 2025. Nah, oh iya, sedikit nambahin juga sebagai duta program studi nantinya teman-teman bakal bakal diundang untuk di acara wisuda sebagai duta program studi. Nah, teman-teman bakal diundang untuk membacakan kemungkinan untuk membacakan nilai-nilai IPK tertinggi atau enggak wisudawan-wisudawan yang nilainya cum laude. Jadi teman-teman yang akan membacakan nama-nama mahasiswa-mahasiswi kita yang lulusan dari program studi tersebut. Jadi teman-teman lah yang menjadi representatif di dalam wisudawan juga. Jadi sebagai duta nantinya hal-hal seperti itu juga akan diundang kepada calon duta program studi dan duta program studi itu yang terpilih. Mungkin seperti itu yang bisa aku tambahin. Apakah ada pertanyaan lagi? Dikarenakan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka sesi tanya jawab kita berakhir di sini. Bagi rekan-rekan yang masih ingin bertanya dan ada pertanyaan yang belum terjawab, nantinya boleh bertanya melalui chat kontak person yang sudah disediakan.
Terima kasih kepada Bang Akmal yang telah hadir pada malam hari ini sebagai pemateri pada sosialisasi. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah hadir pada sharing session dan tanya jawab hari ini, di mana dapat membuat rekan-rekan ini tertarik dengan duta program studi. Sebenarnya duta program studi itu sangat menarik sih menurut aku. Jadi kalau kalian melewatkan ini, sayang sih. Jadi aku harap teman-teman bisa daftar menjadi promotor dari program studi masing-masing. Dengan sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman boleh buka off cam, kita dokumentasi terlebih dahulu. Maaf teman-teman untuk on cam ya, karena kita mau dokumentasi. Boleh menunjukkan gaya terbaiknya. Slide pertama. Lalu slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Baiklah, terima kasih sesi dokumentasi sudah selesai. Saya selaku moderator serta mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dan kurang berkenan. Saya akhiri sosialisasi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Terima Kak. kasih. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih, Kak Kasih. Sama-sama.